Baik, sekarang kita akan bahas tentang senyawa karbonil. Senyawa karbonil itu adalah satu senyawa gugus fungsi yang penting banget dalam reaksi kimia karena dia itu bisa bereaksi dengan apa saja dan sebenarnya kalau misalnya dilihat secara energetika dia cukup mudah terjadi reaksinya dibandingkan reaksi-reaksi pada karbon biasa gitu. Jadi bukan karbonil, misalnya karbon sp2, sp3 biasa. Oke, nah senyawa karbonil itu dia bisa punya substituen yang digantikan oleh nukleofilik. Nanti ada substitusi nukleofilik pada karbonil. Nah, turunan karbonil sendiri itu ada apa aja? Ada banyak ya. Ada karbonil, terus sebelahnya ada OH, disebut sebagai asam karboksilat. Terus kalau sebelahnya OR itu ester. Ada juga dia berupa OR juga, dia sebagai suatu asam asetat anhidrat. Terus bisa juga berupa Cl atau Br yang merupakan suatu halida ya. Jadi ada asil klorida, asil bromida. Ada juga amida. Nah, gugus RCO ini kita sebut sebagai gugus asil. Kalau misalnya dia ada Cl-nya berarti ya asil klorida. Kalau ada Br-nya ya asil bromida. Terus kalau misalnya RC double bond O ada NH, kita sebut sebagai amida. Di sini adalah ikatan amida ya, ikatan C dengan N. Karbon sp2 dengan nitrogen kita sebut sebagai amida. Amida bisa ada banyak macamnya, ada amida yang primer, sekunder, ada yang tersier juga. Ada yang kuartener juga, tapi ya itu biasa jarang dibuat reaksi. Nah, terus tata nama dari asam karboksilat itu gimana? Salah satu turunan dari senyawa karbonil adalah asam karboksilat ini. Kalau misalnya kita punya senyawa karboksilat, dia punya gugus yang asam. Di sini ada hidrogen yang asam dan mudah terdeprotonasi. Jadi, kalau kita mau ngasih nama asam karboksilat secara IUPAC, kita perlu kasih tulisan asam juga. Jadi, misalnya ini nih. Ini asam metanoat bahasa Indonesianya ya. Atau bahasa Inggrisnya methanoic acid. Terus ini namanya asam etanoat. Jadi ada asamnya. Kalau nggak ada asamnya nanti kita dikira memberi nama senyawa minusnya atau senyawa anionnya. Jadi CH3COO minus itu namanya etanoat. Ion etanoat. Kalau misalnya kita kasih nama asam berarti oke udah jelas dia berarti masih yang terprotonasi gitu. Ada asam propanoat, ada asam butanoat, pentanoat, heksanoat ini sesuai sama jumlah karbonnya ya. Terus kalau misalnya dia ada alkennya ya disebut sebagai asam propeonat. Terus habis itu ada juga benzen karboksilik acid. Ini bahasa ini ya, bahasa sistematiknya benzen karboksilat, asam benzen karboksilat atau kita bisa bilang namanya asam benzoat tuh nama dagangnya. Kalau misalnya karboksilat di sebelahnya ada gugus siklik, alkan siklik, saya di sini sikloheksana, namanya jadi sikloheksan karboksilat. Jadi asam sikloheksano karboksilat. Kalau misalnya dia ada trans atau cisnya tinggal dikasih nama imbuhan di depan aja ya. Di sini misalnya trans 3-metil siklopentan karboksilat acid. Jadi asam trans 3-metil siklopentan karboksilat. Ini juga kalau misalnya kalian namakan struktur benzen kan bisa kasih nama pakai penomoran 1, 2, 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya sesuai dengan posisinya. Terus jangan lupa dikasih asam juga. Oke, nah kalau misalnya kita bicara tentang karbonil, kita penting juga untuk mengetahui nilai pKa dari asam konjugat pada leaving group suatu senyawa karbonilnya. Jadi misalnya kita punya suatu asil halida nih. Asil halida ini dia memiliki pKa yang pKa dari si asam konjugatnya itu kecil banget gitu. Jadi bisa sampai minus. Makanya kalau misalnya kita punya suatu asil klorida, dia sebenarnya itu sangat reaktif dalam reaksi. Karena ini nanti kalau misalnya kita punya asil klorida, ketika ikatan C dan Br-nya putus, maka terbentuk asam konjugat yang pKa-nya -9. Jadi dia bisa stabil gitu dalam reaksi. Begitu juga dengan asetat anhidrat, dia juga sama, dia juga stabil nih kalau misalnya dia putus ikatan C single bond O-nya dan terbentuk karboksilat serta si dua buah karboksilat gitu. Jadi dia cukup reaktif. Nah, semakin 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 banyak jenis elektronnya, di sini kita makin ke bawah, maka nilai pKa-nya itu makin besar. Jadi kita bisa lihat di sini nih, ada dua golongan dari senyawa karbonil. Sorry. Ya, ada dua golongan senyawa karbonil. Ada yang punya leaving group yang baik dan nilai pKa dari asam konjugatnya itu cukup kecil dan bagus untuk reaksi. Ada yang dia leaving groupnya itu
sangat reaktif. Jadi kayak dia nilai pKa-nya itu gede banget. Jadi kalau misalnya kita punya aldehid atau suatu keton gitu ya, dia nggak bisa nih lepas ikatan C single bond H-nya atau C single bond C-nya itu dia nggak bisa lepas. Kalau dia lepas, dia nilai pKa-nya itu gede banget dan dia tidak cenderung mengalami reaksi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita punya senyawa yang golongan 1, karbon yang golongan 1, dia mudah banget bereaksi. Misalnya di sini amida atau karboksilat atau ester atau asetat anhidrat ya, atau asil halida gitu. Oke, nah ini hasil halida, sorry ini kegeser gitu ya, ini harusnya CH3COCl, terus ini juga ini Br, terus di sini ada pentanoil, metil pentanoil bromida. Oke, sudah siklopentana itu. Nah ini dia semua adalah golongan asil halida yang bagus banget untuk bereaksi. Jadi kalau misalnya kamu punya senyawa kayak ini kan, langsung perhatikan aja nih gugus asil halidanya, si karbonil dan si halogen yang ini, karena dia bisa mengalami reaksi dan ikatan C single bond halidanya itu dia energinya rendah, jadi dia bisa lepas dengan mudah. Begitu juga dengan asam asetat anhidrat, ini bisa banyak contohnya ya, itu juga bisa bagus untuk reaksi. Nah terus sekarang ester. Kalau ester penamaannya gimana, sama kayak penamaan ether mirip ya, jadi kalian bisa ambil yang substituennya, habis itu dikasih nama karboksilatnya. Jadi misalnya kita punya di sini etil etanoat itu namanya. Atau ini fenil, di sini ada gugus fenil, terus ini yang ada karbonilnya kita ambil jadi karboksilatnya jadi fenil propanoat. Terus ini berarti metil, ini ada metilnya di sini. Terus 3 bromo butanoat. Kalau ini etil sikloheksan karboksilat namanya gitu. Terus ini karboksilat dia bisa bentuk garam ya kalau misalnya dia diprotonasi. Ini jadi sodium metanoat, potasium etanoat dan seterusnya. Nah, ester itu bisa bentuknya siklik. Mungkin yang udah kita pelajari kemarin ya. Ketika dikasih reagen Grignard ada suatu ester, dia ada yang bentuknya siklik juga. Nah, si ester yang siklik itu kita sebut sebagai lakton. Nih. Ini ada gamma kaprolakton. Gamanya dari mana di sini? Ikatan karbonnya yang membentuk sikliknya ini ada alfa, beta, gamma. Delta. Ini bukan gamma, ini delta kaprolakton. Terus kalau ini namanya beta butirolakton, ini gamma butirolakton dan seterusnya. Ini sebenarnya nama trivia, ini bukan nama IUPAC. Nah, terus kalau misalnya dia berikatan sama amina gitu ya, karbonil namanya jadi amida. Kalau misalnya kayak gini, dia ada 2 buah substituen, jadi NHRR gitu, namanya adalah N-sikloheksil propanamida. Kalau ini N-etil, N-metil, pentanamida. Nah, kalau misalnya amida itu siklik, namanya laktam. Jadi ada 2 ya, ada lakton. Lakton itu kalau misalnya dia dari ester, kalau misalnya dia dari amida, namanya adalah laktam. Gitu. Bedanya itu. Penamaannya juga sama, dia kita bisa pakai alfa, beta, gamma, delta untuk nama trivianya. Kalau misalnya nama IUPAC-nya jadinya aza siklo apa gitu. Di sini kita lihat ya. Di sini kita karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cincinnya ada 6. Nah, jadi namanya adalah 2 aza sikloheksanon. Kalau ini karbonnya meskipun dia ada 4, tapi kita punya cincinnya 5, jadi namanya pentanon. 2 aza siklopentanon gitu. Terus ini 2 aza siklobutanon. Itu ini nama IUPAC-nya yang di atas ya. Begitu juga yang ini juga nama IUPAC-nya. Nah, terus karbon yang reaktif lain kita bisa punya juga ada nitril ya, C triple bond N. Kalau nama IUPAC-nya bisa tergantung sesama ini ya, rantai panjangnya ya. Kalau misalnya ini CH3CN itu dia namanya etanitril atau metil cyanida atau asetonitril ya nama dagangnya. Terus kalau ini kita punya gugus fenil sama ada nitril, kita bisa kasih nama benzen karbonitril. Ini juga kita punya rantai utamanya ada heksan ya. Terus habis itu kita kasih nama 5-metil heksanitril. Ini juga kalau misalnya ada alken kita kasih nama propenitril. Oke. Nah,
golongan karbonil tadi dia bisa punya kontributor resonansi ya. Di sini dia punya suatu karbon sp2 dan C double bond O serta kita punya ada molekul yang elektronegatif dan punya PEB. Di sini dia bisa pindah nih PEB-nya. Jadi kayak gini. Jadi O-nya O-, terus nanti di sini ada O+. Itu untuk yang ester. Yang asam hetat juga sama dan yang amida juga sama juga. Nah, terus asam karboksila tuh dia punya titik didih yang tinggi ya, karena dia membentuk suatu ikatan hidrogen gaya intermolekulnya. Begitu juga sama kalau misalnya amida juga ada ikatan dipol-dipol nih di sini dan juga ada ikatan hidrogen. Jadi ada 2 buah gaya intermolekul yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas tentang reaktivitas dari karbon si karbonil ini. Karbon-karbon ini adalah satu karbon sp2 ya. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan karbon sp2 berarti dia geometrinya planar. Dia bisa diserang dari 2 sisi. Dari atas atau dari bawah atau dari kanan atau dari kiri. Nah, karbon sp2 ini dia memiliki dipol positif. Kenapa? Karena elektronnya udah ditarik sama si oksigen dari si ininya. C double bond O-nya oksigennya ini negatif. Jadi dipol negatif dan dipol positif. Maka dari itu dia bisa diserang oleh suatu nukleofil. Gitu. Dan diserang sama nukleofil dia akan yang terjadi bisa dua macam nih. Yang terjadi pertama bisa adisi aja kalau misalnya Y-nya ini bukan suatu living group yang baik, dia bisanya adisi aja. Atau dia bisa juga mengalami substitusi kalau misalnya Y-nya ini adalah suatu living group yang baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang reaksi substitusinya ya. Di sini kan kemarin udah kita bahas ya. Bisa pakai Grignard atau bisa pakai organolitium atau reaksi-reaksi lainnya kalau misalnya kita punya senyawa yang living group-nya nggak baik, misalnya aldehid atau keton gitu. Nah, kalau misalnya dia living group yang baik, maka yang terjadi adalah ya dia akan lepas nih ikatan C dengan living group-nya. Dan akan terbentuk karbon-karbonil yang baru lagi terus dan ikatan dengan si nukleofilnya gitu. Oke. Nah, ini prinsipnya adalah prinsip asam basa ya. Jadi yang Z- ini kalau misalnya dia Z- ini adalah si much weaker, Y-nya itu adalah yang much weaker base, jadi dia akan lepas nih. Itu yang terjadi. Gitu. Ini koordinat reaksinya. Ini yang A kalau misalnya nukleofilnya itu basa yang lemah. Jadi untuk mencapai produk yang kedua, produk yang si substitusi ini, dia lebih tinggi energi yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia basa yang kuat, maka untuk mencapai yang kedua ini, yang puncak kedua, itu lebih sedikit energinya. Kalau misalnya nukleofil sama living groupnya punya kebasaan yang sama, ya berarti sama energi yang dibutuhkannya. Gitu. Nah, terus tadi yang udah kita bahas juga ya, jadi yang terjadi adalah dia bisa diserang di 2 sisi dan untuk menyerangnya itu butuh sudut tertentu, biasanya sudutnya sekitar 102 atau berapa gitu ya, jadi kayak sudut tumpul gitu, jadi nyerangnya itu agak miring gitu. Dan PEB akan ketemu, PEB si nukleofilnya akan ketemu dengan orbital kosong dari karbon-karbonil dan terbentuklah ikatan. Ini adalah reaktivitas dari senyawa turunan karbonil ya. Dimulai dari asil klorida atau asil halida itu dia reaktivitinya tuh gede banget dibandingkan senyawa turunan karbonil yang lainnya. Terus habis itu diikuti dengan anhidridat asetat, terus habis itu juga ester, terus habis itu juga asam karboksilat, dan yang terakhir adalah amida. Jadi sebenarnya amida itu lebih stabil tuh dibandingkan spesies lainnya. Oke, mekanisme yang terjadi itu pasti sama semua. Karena yang terjadi adalah nukleofilnya menyerang karbon yang dipol positif, nanti C double bond O-nya naik ikatannya jadi O-, dan karena living group-nya ini basa yang lebih lemah, jadi dia bisa balik lagi. Dia bisa putus nih ikatan C single bond Y-nya, dan nanti si PEB-nya ini balik lagi ke C single bond O ini jadi double bond, dan ikatan C dengan living group-nya itu akan lepas gitu. Ini adalah intermediate tetrahedral yang tadi kita bahas ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sama aja juga. Nah, ini dia. Ini
dalam sintesis kita bisa gunakan si asil halida ini untuk berbagai macam purpose gitu. Misalnya kita mau bikin ester, bisa dari misalnya propionol klorida dikasih suatu alkohol ya di sini. Kita punya fenol, dimasukin aja nih fenolnya nanti ke dalam C double bond O. Cl minusnya pergi dan akan terbentuk suatu ester. Terus kalau misalnya kita mau bikin karboksilat bisa juga tinggal tambahin air nih, asil klorida tambahin air, jadilah si karboksilat. Terus kalau misalnya kita mau bikin amida juga bisa kita mulai dari si asil halida ini. Tambahin suatu amina, terus dia terbentuklah ikatan si amidanya. Nah, dia juga bisa membentuk suatu asam anhidrat. Ya, dia bisa terbentuk itu dari reaksinya dengan anion karboksilat. Jadi masuk si O minusnya ke dalam C double bond O ini, terus nanti lepas di HCl-nya jadi leaving group. Gitu. Ini kalau misalnya mekanisme terbentuk ester ya sama juga, jadi intinya adalah nukleofil menyerang si karbonilnya, terus nanti ikatan C double bond O-nya naik ke atas jadi O minus, terbentuk intermediate tetrahedral, dan nanti balik lagi nih si PEB dari oksigennya ke C single bond O jadi double bond, dan ikatan C dengan leaving groupnya lepas. Di sini leaving groupnya adalah si halogennya. Gitu. Mekanismenya kayak gitu semua. Oke. Untuk membuat amida bisa juga dari asil halida tadi ya. Kita bisa pakai macam-macam amina, bisa pakai NH3 bisa juga untuk membentuk suatu amida primer. Terus kita bisa pakai amina primer untuk membentuk suatu amida sekunder. Dan kita juga bisa pakai amina yang sekunder untuk membentuk suatu amida yang tersier. Tuh, tertiary amin nggak bisa membentuk amida. Jadi kalau misalnya kita punya amina tersier, kita mau jadiin amida itu nggak bisa. Misalnya maksimal yang amina sekunder. Terus ini kalau untuk anhidrida asam, reaksinya juga sama. Jadi nanti ada nukleofil yang menyerang karbon-karbonil salah satunya, terus lepaslah si ikatan karboksilat ini. Tuh. Dia akan membentuk suatu ester dan asetat, asam karboksilat. Misalnya kita punya anhidrat benzoat, dikasih H2O, ya dia lepas jadi asam benzoat 2 buah. Terus kita punya propionik anhidrat, dikasih suatu amina, bisa juga nih masuk nanti ke dalam si C double bond O-nya. Jadi suatu amida dan karboksilat. Oke, suatu asam anhidrat tuh dia tidak bisa bereaksi dengan NaCl atau halogen-halogen lain. Kenapa ya? Karena kita tahu dia lebih lemah gitu si leaving groupnya yang si Cl-nya dibandingkan si anhidridanya, si karboksilat minus. Oke, ini mekanismenya sama juga, pokoknya melibatkan intermediate tetrahedral dan nanti akan balik lagi dan si PEB-nya ini balik lagi jadi double bond dan lepaslah si leaving groupnya. Oke. Nah, terus selanjutnya ini reaksi ester. Ester juga bisa kita hidrolisis ya. Jadi kita putuskan ikatan si esternya. Jadi terbentuk suatu karboksilat dan alkohol. Tuh. Atau dia juga bisa mengalami transesterifikasi alias tukeran nih si substituen esternya. Dia misalnya kita awalnya punya metil benzoat, kita mau tukar jadi etil benzoat. Ya udah tambahin aja etanol, terus dalam suatu metil benzoat, terus dikasih katalis asam, jadilah etil benzoat. Gampang ya reaksinya ya. Reaksi transesterifikasi itu sering banget dipakai secara industrial. Jadi misalnya kita mau bikin, misalnya mau bikin golongan sabun-sabunan gitu, jadi untuk menambah panjang rantai lemaknya bisa pakai si transesterifikasi ini. Atau misalnya kita mau bikin senyawa yang lebih fungsional, bisa juga pakai transesterifikasi ini. Ini sering banget dipakai kadang-kadang jadi praktikum juga nih si mekanisme transesterifikasi karena cukup mudah. Jadi cuma tambahin aja alkohol terus dikasih asam terus biasanya di reflux gitu. Jadi untuk bikin produk esternya. Terus ini bisa juga pakai amina, kita kasih si suatu ester dengan amina, jadilah suatu ikatan amida. Gitu. Tahu ya bedanya amina dan amida? Amina itu ini aja nih. Kita punya NH, terus habis itu ada gugus R-nya itu amina. Amina ada macam-macam juga, ada primer, sekunder, tersier. Terus
Kalau misalnya yang amida itu yang ada double bond CO-nya. Jadi ada karbonil, ada amina juga. Jadi namanya amida. Gitu. Ini hidrolisis ester dengan katalis asam, mekanismenya gimana? Jadi di sini pertama kita lihat adalah kita punya suatu ester. Dan kita lihat di sini ada dua buah oksigen. Kira-kira oksigen mana yang lebih bisa bereaksi, yang lebih reaktif adalah oksigen yang ini, yang lebih negatif gitu. Makanya nanti H+-nya dia akan diserang oleh si oksigen karbonilnya. Jadi OH+. Kemudian nanti kita punya suatu nukleofil di sini H2O nukleofilnya. Dia akan menyerang karbonil kayak ini. Nah, terus ada transfer H+ nih di sini. Di sini kita akan lihat bahwa nanti ini H+-nya akan lepas terus terbentuk suatu ikatan OH kayak gini, dan nanti dia akan balik lagi nih PEB-nya ke si C single bond O, terus nanti baru lepaslah si esternya. Tuh kayak gini jadi living group. Jadilah produknya ini nanti OH+ dan nih H+-nya terdeprotonasi. Ini diambil oleh nukleofil biasanya. Diambil sama CH3OH ya, diambil gitu. Oke. Terus kalau misalnya dia dengan asam tidak ada negatively charged spesies. Jadi nggak ada spesies COO minusnya. Jadi semuanya ada plusnya. Gitu. Terus nah, kalau misalnya kita lakukan hidrolisis dari suatu ester, sebenarnya dia adalah suatu reaksi kesetimbangan ya. Jadi kita bakal nemu dua-duanya gitu. Oke. Terus kita bisa tinggal mainkan aja persamaan kesetimbangannya. Kalau misalnya kita tambahin airnya ya tentu saja kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Kalau misalnya kita tambahin metanolnya ya nanti kesetimbangan bergeser ke arah reaktan gitu aja. Tuh. Maka dari itu kita bisa lakukan dengan reaksi ini kita bisa lakukan dengan di reflux gitu. Jadi nanti kita lakukan reflux nanti biar si alkoholnya itu bisa hilang, bisa menguap gitu. Oke, terus nah ini tadi ya. Oke. Kalau misalnya kita lakukan suatu reaksi substitusi dengan katalis asam, nah di sini kita punya suatu karbonil dan oksigennya yang terprotonasi. Karena dia terprotonasi, dia lebih susceptible dengan serangan nukleofil dibandingkan kalau misalnya dia tidak terprotonasi kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada alkyl grup tersier, misalnya kita punya di sini terbutil ya, maka dia lebih cepat mengalami hidrolisis dibandingkan yang lainnya. Kenapa di sini akan terbentuk suatu karbokation, ya karbokation terbutil yang karbokation tersier yang dia sangat stabil juga. Jadi bisa kayak gini nih mekanismenya tanpa si karbon-karbonilnya diserang. Jadi dia bisa putus nih ikatan CO-nya, terbentuk karbokation baru diserang oleh si H2O gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pakai suatu OH- untuk membuat reaksi hidrolisis ester? Bisa nggak? Ya bisa. Gitu. Kalau misalnya kita pakai OH- atau pakai kondisi basah, yang terjadi adalah OH- berperan sebagai nukleofil ya. Dia akan langsung menyerang si karbon-karbonil nih tanpa oksigennya mengalami protonasi. Dia akan menyerang, terbentuk intermediate tetrahedral, nanti PEB-nya akan balik lagi dan putuslah ikatan si CO-nya. Nah, ini putus ya. Jadi balik lagi jadi karboksilat gitu. Terus nanti karena dia ada OH-, maka hidrogennya akan terprotonasi juga jadi CO- kayak gini. Nah, tapi pada struktur tetrahedralnya ini dia juga bisa mengalami reaksi di mana terbentuk struktur ini. Jadi tetrahedral nih OH ini OH gitu. Ini reaksinya itu tidak reversible ya karena ini kita anggapnya sebagai reaksi substitusi nukleofilik gitu. Nah, ini mekanisme reaksinya sama juga kayak yang tadi. Nah, ini salah satu contoh reaksi yang mungkin terjadi juga. Kita bisa lakukan hidrolisis lemak ya, lemak atau minyak itu dia punya suatu ester gliserol. Jadi dia ada gliserol, habis itu ada karboksilat dan dia membentuk ikatan ester jadi ester gliserol. Kayak gini. Kita bisa
memutuskan si ikatan antara gliserolnya dengan si lemaknya ini dengan reaksi ini, dengan H2O tambahin air dan basa. Reaksi ini kita sering sebut sebagai reaksi saponifikasi. Itu kalau misalnya nama reaksinya ya, reaksi saponifikasi. Alias dia mau memisahkan ikatan antara si gliserol dengan suatu si asam lemaknya. Tuh. Ya ini tadi udah dibahas juga. Kita skip aja. Nah, terus kalau misalnya kita punya asam karboksilat dikasih amina, yang terjadi apa? Yang terjadi reaksi asam basa. Kita punya asam karboksilat, kita punya suatu amina yang basa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa. Ini kalau misalnya reaksinya nggak ditambah suhu atau apa-apa gitu ya. Jadi dicampurin aja gitu. Nah, dia langsung reaksi asam basa kayak gini. Terbentuk suatu amonium karboksilat, garam amonium karboksilat. Nah, tapi kalau misalnya kita panasin nih suhunya, yang terjadi adalah dia terbentuk ikatan amida. Panasnya seberapa tinggi? Sampai 225. Kalau misalnya cuma panasin 40 derajat atau 50 derajat, ya misalnya kita panasin pakai ya pemanas aja gitu, ya dia nggak akan terbentuk si amidanya. Dia perlu dipanasin cukup tinggi biar terbentuk amida. Ini juga sama ya, berbagai macam jenis karboksilat yang dipakai. Oke, sekarang kita bahas yang amidanya. Kalau amidanya gimana? Kalau misalnya kita punya amida, kita mau memutuskan ikatan amidanya, bisa nggak? Bisa. Tinggal ditambahin asam dan juga dipanasin. Jadi reaksi-reaksi amida itu melibatkan panas biasanya. Karena sebenarnya ikatan amida itu ikatan yang cukup kuat. Untuk membentuknya maupun untuk melepasnya itu susah gitu. Jadi kita perlu dipanasin. Ini bisa pakai katalis asam, bisa kayak gini jadinya. Kita punya etil asetamida, terus dikasih H2O tambah H+, dia bakal jadi karboksilat dan amina. Gitu. Saya kita punya berbagai macam yang lainnya juga bisa menjadi karboksilat dan amina. Kalau saya pakai basa jadinya produknya COO-. Kalau pakai asam produknya jadi COOH gitu aja. Oke. Nah, selain pakai mekanisme kayak gitu, kita bisa lakukan juga dehidrasi dari suatu amida. Kalau di amida didehidrasi, kita keluarkan H2O-nya ya. Kira-kira yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah si nitril ini. Jadi H2O sama O-nya ini lepas, terbentuk ikatan C triple bond N. Agen untuk dehidrasi amida bisa apa aja? Kita bisa pakai golongan ini. Bisa pakai SOCl2, P2O5, atau POCl3 itu bisa dipakai untuk membuat amida jadi nitril. Dan temperaturnya dinaikin juga di 85 derajat. Itu. Gimana mekanismenya? Ini kalau misalnya ini untuk yang hidrolisis amida ya. Yang nitril gak dibahas di sini. Nah, kalau yang nitril juga sama sih harusnya. Jadi nanti bakal ada reaksi juga dengan karbon-karbonil ini, terus baru nanti diserang sama si fosfor atau sulfurnya. Ini ada di Solomon, ntar kita lihat. Oke. Nah, ini amida tidak bisa dihidrolisis tanpa katalis ya. Dia nggak bisa dihidrolisis pakai katalis. Dia harus pakai katalis untuk menghidrolisis si amida. Tuh, bisa katalisnya asam, bisa katalisnya basa. Oke, ini hidrolisis imida menggunakan sintesis Gabriel. Jadi di sini reaksinya adalah kita punya ftalamida jadi N-, terus kita tambahin dengan suatu gugus R, kita bisa pakai alkil halida biasa, ini karena reaksi SN2, dan kita tambahkan dalam suatu karboksilat untuk membuat si NR ini lepas jadi suatu amina primer. Tuh. Oh ini tadi hidrolisis amida, bukan nih, salah. Ini reaksi nitril aja ding. Ya ini reaksi nitril. Nitril tadi ya, yang C-terpobon N tuh bisa kita ubah jadi asam karboksilat dengan ditambahin H2O dan H+. Nah, dia akan pertama yang terjadi adalah si N-nya ketambahan H+, dia menyerang H+, terus nanti H2O-nya menyerang karbon dari nitril, nanti ikatannya naik jadi PEB di sini, terus terbentuk H2O+. Nah, dia akan keseimbangan nih H+-nya. Dia jadi di sini ada NH dan di sini jadi OH. Terus nanti balik nih PEB-nya. PEB dari OH-nya akan turun jadi double bond CO. Nanti ikatan CN-nya ini akan naik jadi PEB-nya nitrogen. Jadilah suatu
amida, dan nanti H plus dari si C double bond ini akan lepas. Terus dia akan terbentuk suatu asam karboksilat dengan ketambahan si H2O lagi. Jadi nanti OH minusnya akan H2O akan masuk lagi ke karbon sp2 ini. Jadilah suatu asam karboksilat. Oke. Nah, ini reaksi esterifikasi. Kita bisa bikin suatu cyclic ester, contohnya lakton tadi, dengan asam. Kayak gini. Oke. Terus, nah ini contoh-contoh reaksi lainnya. Kalau misalnya kita punya suatu asil halida ditambahin AlCl3 dengan H2O, ini ada benzen juga. Ini kita bisa bikin senyawa keton gitu. Siklisasi intramolekul. Jadi dia akan masuk ke molekulnya sendiri. Dengan AlCl3 H2O. Ini udah dibahas juga kemarin ya. Dia bisa juga bentuk suatu sikloheksan di sebelahnya benzen dengan AlCl3 dan H2O. Oke. Ini tadi bentuk ester siklik ya. Ini bisa kayak gini. Jadi misalnya ada Cl, terus habis itu ya dia bakal bereaksi membentuk O-, jadi O- bakal jadi nukleofil menyerang karbon dan memutuskan ikatan CCl-nya. Oke. Nah, ini kemarin sebenarnya udah kita bahas juga kalau misalnya kita punya alkohol, kita bisa aktivasi dengan turunan SOCl2 atau bisa pakai PCl3 juga untuk mengaktifasi si OH-nya. Nah, kalau misalnya kita punya asam karboksilat, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa membuat karboksilat jadi suatu asil halida gitu. Dengan cara reagen-reagen ini bisa pakai SOCl2, PCl3 atau BBRP, BR3. Kalau misalnya kalian punya asam asetat, tambahin SOCl2, dipanasin dia bakal jadi asil klorida atau asetil klorida di sini CH3, COCl. Terus kalau mau ditambahin PCl3 dia bakal jadi asil klorida juga. Ditambahin PBr3 jadi asil bromida. Ini mekanismenya ya. Jadi pertama dia akan terbentuk si CO-, terus habis itu nanti O-nya ini akan reaksi dengan sulfurnya. Ini sebenarnya sama juga sama reaksi alkohol ya. Nanti akan terbentuk ester sulfur kayak gini, terus masuklah si Cl-. Karena si ester sulfurnya living group yang lebih baik, alias dia lebih lemah kebasahannya dibanding Cl-, jadi dia akan jadi living group gitu. Dan Cl-nya akan masuk. Ya, ini reaksi-reaksi lanjutan kalau misalnya kita udah punya suatu hasil halida, kita bisa reaksikan dengan berbagai macam untuk membentuk anhidrat asam bisa, membentuk ester bisa, amida bisa. Oke. Ya, ini reaksi dengan ATP, reaksi ATP itu juga salah satu reaksi dengan turunan si karboksilat ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu senyawa di karboksilat atau yang punya 2 buah gugus karboksilat ya, dia ini ada deret pKa-nya. Kita lihat nih keasamannya beda-beda nih. Kalau misalnya asam karbonat tuh dia pKa 1 sampai pKa 2-nya itu beda cukup signifikan ya, dan nilainya agak gede gitu. Yang mulai ada muncul keasamannya yang mulai dari asam oksalat kayak gini. Ini dia pKa 1-nya sekian, pKa 2-nya sekian. Lama-lama makin naik, makin banyak si karbonnya, dia makin naik nilai pKa-nya. Jadi kalau misalnya dia benzen, contohnya adalah asam ftalat, dia pKa-nya kecil nih, cukup asam juga. Oke. Udah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Insya Allah aman. Oke. Nah, sekarang kita coba buka Solomonnya ya.